Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita merasa aman dengan amal kita yang sedikit ini. Namun kita lupa bahwa dosa-dosa kita sangatlah banyak. Kita mudah sekali menunda taubat, seakan kita hidup masih panjang. Padahal kematian datang tanpa janji. Seringkali kita sibuk menilai kesalahan orang lain, tetapi kita lupa menilai diri kita sendiri. Kita cepat mengkritik, namun lambat bertaubat. Kita rajin komentar sana sini, tetapi malas untuk memperbaiki diri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hidup ini tidak pernah diam. Waktu terus berjalan. Usia kita terus berkurang, dan kita semua sedang menuju satu titik yang sama, yakni kematian. Pertanyaannya bukan apakah kita akan mati, tetapi dalam keadaan apa, bagaimana kita akan mati. Islam yang mulia tidak menuntut kita menjadi sempurna, tetapi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin memerintahkan kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai merekalah sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa perubahan hidup tidak akan datang tanpa usaha. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari kesulitan menjadi kemudahan, dari keburukan menjadi kelalaian, atau dari kelalaian menuju kemuliaan, sampai kaum itu sendiri terlebih dahulu mengubah apa yang ada dalam diri mereka, yakni iman, niat, sikap, dan amal perbuatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jika kita ingin keadaan membaik, maka yang harus dibenahi pertama kali adalah hati dan perilaku. Dari malas menjadi sungguh-sungguh, dari maksiat menuju taat, dari putus asa menuju tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada ikhtiar dan perubahan dari diri sendiri, baru pertolongan Allah dan perubahan dari Allah akan datang. Singkatnya,
hidayah dan pertolongan dari Allah sejalan dengan kesungguh-sungguhan manusia untuk berubah. Kemudian ayat ini juga mengajarkan bahwa perubahan hidup dimulai dari perubahan hati. Bukan dari orang lain, bukan dari keadaan, tapi dari diri kita sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi lebih baik itu tentu tidak mudah. Berubah berarti meninggalkan kebiasaan yang lama. Berubah berarti melawan hawa nafsu. Berubah berarti berani tidak nyaman. Namun yang harus kita ingat, kenyamanan dalam dosa hanya sementara, sedangkan ketenangan dalam ketaatan kekal selama-lamanya. Banyak orang berkata, nanti saja berubah, masih muda, tunggu saja tua. Padahal kematian tidak pernah menunggu usia tua. Banyak yang berkata taubat itu mudah, padahal menunda taubat adalah tanda hati sedang dikeraskan oleh yang namanya dosa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Masyarul muslimin wal muslimat, berubah menjadi lebih baik bukan soal masa lalu, tapi soal keberanian hari ini. Jika kemarin kita lalai solat, hari ini diperbaiki solatnya. Jika dulu kita ringan sekali untuk berdusta, berbohong, hari ini kita jaga lisan kita. Jika sebelumnya kita dekat selalu dengan maksiat, hari ini kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan tidak harus langsung besar, tetapi harus konsisten, sedikit demi sedikit, asal istiqamah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amal yang kecil tapi terus menerus dilakukan daripada besar yang terputus. Jangan kita tunggu sempurna untuk berubah, karena perubahanlah yang akan menyempurnakan kita. Dan jangan kita pernah putus asa, karena pintu taubat masih terbuka selama nyawa kita ini belum sampai di tenggorokan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami mati kecuali dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Lembutkan hati kami untuk mencintai ketaatan, dan lembutkan hati kami untuk membenci kemaksiatan. Akhir kata, siapa yang berubah karena Allah, maka Allah akan mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.